Wilujeng siang semuanya. Ketemu lagi sama Gilang di Jejak Anak Negeri. Kumaha kabarna? Insya Allah sadayana pada sehat ya. Abdi masih di daerah Jawa Barat nih. Kali ini Abdi mau mencari ikan dengan cara tradisional. Wah, pokoknya mah seru pisan. Oh iya, Abdi juga mau bikin olahan dari ikan sungai yang rasanya raos pisan. Hayolah ikut Abdi ya. Hari ini saya lagi main ke Sungai Cikembang, Kampung Cibuluh, Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat nih. Wah, kok ada rame-rame ya di sungai? Ada apaan ya? Waduh, pakai mukul-mukul air segala, siga tawuran. Tapi kok kelihatannya happy pisan ya? Ah, daripada bingung, sampeurkeun ah. Wah, lagi rame-rame nih. Kang, lagi pada ngapain nih, Kang? Oh, ini acara ngeprok. Ngeprok ya? Ya. Emang biasa dilakuin di sini? Ya, biasa. Wah, kayaknya seru juga nih. Gabung ah, kapan lagi bisa seru-seruan di sungai? Ada manfaatnya lagi. Oke, saya udah dapat lampunya, Kang. Udah pada siap belum? Ngepruk merupakan salah satu tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Ini merupakan cara mengambil ikan dengan cara alami. Alat yang digunakan biasa disebut bubu. Bahan yang terbuat dari bambu digunakan untuk menggiring ikan dari hilir ke hulu dengan cara memukul-mukulkan bubu ke sungai. Wah, seru euy. Ternyata gak semudah yang saya bayangkan. Nggak cuma nyebur nih, kita juga harus melawan arus air untuk menggiring ikan masuk ke dalam tempat ikan. Bukan cuma itu, kita juga harus kompak menggiring ikannya. Karena jika tidak, ikan tidak akan ada yang masuk ke dalam korang. Waduh, menitiris pisan air sungainya. Aduh, seru juga nih, Kang ya. Ya, lumayan. Aduh, dalam nih ya. Lumayan dalam. Bisa Berapa meter, Kang? 1,5 sampai 2 meter lah. Karena mulai masuk musim penghujan, debit air juga cukup keras dan agak sedikit keruh. Tapi menurut Kang Lalang mah, pasti ada aja lah hasilnya. Amin. Wah, sesuai dugaan nih. Isian korangna lumayan bisa buat ngisi perut habis basah-basahan. Oke, sekarang kita mau masak apa nih, Bu? Ini kita masak pepes ikan. Pepes ikan. Ya. Seperti biasa, kalau masakan Sunda mah bumbunya pasti hebring nih. Ada bawang putih, bawang merah, kunyit, dan juga rempah-rempah khas Indonesia lainnya. Saya bantu haluskan bumbu ya Bu, biar cepat. Udah gak sabar Ini teksturnya nanti sampai lembut banget apa gimana, Bu? Lembut, Atau kasar aja? boleh. Diulek, ada Sementara saya menghaluskan bumbu, Ibu Nining memotong bumbu yang akan dimasukkan saat memepes ikan. Wah, mantap nih pastinya. Ada bumbu halus, ada bumbu yang masih utuh. Kemudian ikan dilumuri bumbu yang telah dihaluskan sebelum dibungkus oleh daun pisang. dikukus. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam, sereh, jahe, tomat, daun kemangi, dan cabai agar lebih nikmat pepes ikannya. Mau tambah yang kecil? Wah, ini mah yakin pasti raos rasana. Saya mau bantu lipat, Bu. Ya boleh. Lalu pinggirnya biar nggak tumpah dan
Walau cuma melipat, ternyata nggak sembarangan nih. Jika salah, bisa-bisa sobek dan ikan serta bumbu keluar dari bungkusan. Oke, tinggal dikukus nih. Eits, dikukusnya ya, ditungku. bukan di dalam panci ya, tapi di dalam abu dan bara yang ada di dalam tungku. Masukin, ya, pakai Ini Ya, cara tradisional orang Subang dulu dalam memepes ikan. Ya, masukin. Ini mah sudah bisa dipastikan kalau rasanya pasti matang. enak banget. Saya harus menjaga bara dan abunya nih agar tetap hangat sehingga pepesnya benar-benar matang. Akhirnya pepes matang nih sepertinya. Aromanya aja udah mantep banget nih. Gimana rasanya ya? Wah, pepes ikannya udah jadi nih. Saatnya kita makan. Yuk, Pak, Bu, kita cobain. Bener kan dugaan saya ini? Ini mah tuh raos pisan pepes ikannya. Emang nih ya, kalau cara masaknya tradisional kayak gini, bumbunya meresap banget. Terus rasa ikannya juga, dahsyat. Memang apapun yang didapat dari hasil jerih payah sendiri, rasanya pasti lebih nikmat. Sekarang kita bakalan masak olahan ikan tradisional dari Subang nih. Ini mau masak apa, Bu? Namanya? Cobek koloyong. Cobek koloyong. Tuh, dari namanya aja sudah pisan kan? Hayulah Bu, kita buat saja. Bumbu seperti bawang putih, bawang merah, dan jahe dihaluskan terlebih dahulu bersama garam. Setelah halus, masak bumbu hingga beraroma harum. Setelah itu, masukkan air secukupnya. Terus Masukkan juga serai dan irisan jahe agar masakan terasa lebih nikmat dan hangat. Kini, masukkan bahan utamanya, ikan sungai. Bisa jenis ikan apa saja ya. Jangan lupa daun salamnya nih, biar makin jos rasanya. Nah, ada yang spesial juga nih. Masukkan juga irisan kecombrang pada masakan. Wah, dari aromanya saja udah kebayang rasanya. Gula. Masukkan juga gula merah sebagai penyedap rasa. Agar ada rasa pedas, masukkan juga nih cabai rawit. Makin seger ini mah rasanya. Oh iya, yang terakhir masukkan tomat nih, biar makin segar dan cantik masakannya. Kini tinggal nunggu masakannya matang saja. Mudah kan? Wah, udah jadi nih cobek koloyong. Saya nggak sabar, Bu, untuk nyobain, Bu. Ini dia nih yang sudah ditunggu-tunggu. Nyicip cobek koloyongnya. Rasanya bener meniraos pisan. Hayu Pak, Bu, jangan malu-malu. Walau bumbunya sederhana, tapi rasanya teh meni juara pisan Memang gak salah deh warisan menu masakan nenek moyang orang Subang. Meniraos pisan. Di Subang ada banyak banget nih olahan berbahan dasar belut. Bukan cuma belut nih, tahu walang sangit kan? Jenis serangga yang baunya menyengat. Ternyata di kampung Abdi bisa dijadikan sebagai penyedap masakan. Penasaran kan? Sampurasun.
Sebelum saya memperkenalkan tanah kelahiran saya, Subang, saya mau kasih resep masakan spesial dulu nih. Biar nggak kelaparan saat menjelajah kota Subang. Yuk mangga. Nah, Teh, sekarang kita mau bikin apa nih? Sekarang kita bikin cobek belut. Cobek belut. Tahapan pertama nih kita ngapain dulu? Nah sekarang saya mau ngulek. Ngulek. Akang Siapin pembakaran ya? Oke, siap. Sementara saya menyusun belut di tangkai daun pisang untuk dibakar, Teh Rima mempersiapkan bumbu yang akan dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan teman-temannya. Ulek terus Teh sampai halus. Lucu ya nih, kita bakarnya nggak biasa karena kita pakai pelepah pisang. Wih, pasti rasa dari bakarannya mantap nih. Walau terlihat menyeramkan, belut memiliki segudang manfaat loh. Salah satunya mengandung kalori yang bisa dijadikan sumber energi bagi tubuh. Nih, belutnya udah beres Teh. Sekarang kita lanjut kemana nih? Nah sekarang wajannya naikin ke tungku ya. Siap. Kalau wajan sudah naik ke tungku, tahu atuh kita mau apa? Gimana nih minyaknya Teh? Pertama, panaskan minyak di wajan. Lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Iya sana. Setelah bumbu harum yang menandakan telah matang, masukkan santan ke dalam wajan. Wah, dari sini aroma sedapnya sudah terasa banget. Tambahkan air sedikit agar semakin berkuah. Lalu masukkan ke combrang agar masakan tambah sedap dan hangat. Dan tunggu hingga mendidih. Iya. Setelah mendidih, belut bakar dimasukkan ke dalam wajan dan aduk hingga bumbu menyerap. Wah, ini sih pasti enak nih. Yakin saya mah. Sebelum diangkat, masukkan tomat agar rasa masakan lebih segar. Lalu aduk kembali sebentar. Akhirnya nih, cobek belut siap untuk disajikan. Gak sabar mau nyicipin. Wah, ini cobek belutnya udah jadi nih Teh. Kita langsung cobain aja gimana. Wah, bener seperti yang saya duga. Rasanya teh meniraos pisan. Enak banget Teh. Bumbunya juga kuat banget, kerasa. Walaupun ada sedikit pahit-pahitnya dari belutnya, tapi itu jadi sensasinya. Karena dibakar pakai pelepah pisang, jadi rasa dari belutnya juga beda. Ini mah benar-benar ciamik lah rasanya. Saking enaknya. Walau awalnya terlihat menjijikan, tapi jika dikemas dengan baik, akan menjadi sesuatu yang spesial ya. Wah, Kang, lagi ngapain nih? Lagi ngorek? Oh, ngurek. Gimana, banyak gak nih dapatnya tadi? Lumayan banyak. Wah, meni jago pisan baru sebentar aja udah dapet nih belutnya. Ini lumayan ya. Ya, walau nggak besar, tapi lumayan juga ya. Alat pancingnya sederhana banget nih, cuma pakai kail dan benang aja. Nah, jadi ini adalah umpan, yaitu keong sawah yang dipakai buat ngurek belut. Oke Kang, saya cobanya. Oke. Wah, ternyata nggak mudah Butuh kesabaran nih, nunggu umpan dimakan. Duh, Kang, kenapa berat gini, Kang? Page, Coba tarik aja. Tarik aja. Iya, tarik aja langsung. Aduh. Aduh, Kang. Aduh, hese. Alah. Ya udahlah. Mau ngurek belut malah dapet awi. Udahlah, udah dapat banyak juga. Udah dapet ya? Ya udahlah. Kalau gitu kita langsung bawa aja sana, Kang. Yuk, kita bawa aja, Kang. Sudah kotor, nggak dapet juga lagi belutnya. Tapi yang penting mah saya sudah tahu tekniknya nih. Tinggal praktek lagi saja nanti. Kang, kalau boleh tahu nih belut mau diapain sih sebenarnya? Buat acara hajat uar, Hah? Hajat uar? Apaan tuh? semacam tolak bala gitu. Oh, acara tolak bala. Kalau gitu saya mau ikutan aja gimana? Boleh, tapi ada satu bahan lagi yang mau dicari.
Wah, ada bahan lagi satu. Iya. Mau ikut? Oh, boleh deh kalau gitu. Dan nanggung nih kotor. Oke, ayo. Ayo. Penasaran kan kayak gimana acaranya? Ikutin saya terus ya. Tadi ke sawah yang belum tumbuh, sekarang ke sawah yang sudah mau panen. Kira-kira mau cari apa ya? Kang, kita di sini mau nyari apa sih, Kang? Kita mau nyari kungkang. Kungkang adalah jenis serangga yang hidup pada daun padi yang sudah tinggi dan hampir panen. Kungkang lebih dikenal dengan nama walang sangit. Walau terkenal dengan baunya yang sangat menyengat, tapi oleh para orang tua pada zaman dahulu di Subang, binatang yang satu ini dapat dikonsumsi sebagai bahan campuran untuk sambal. Penasaran kan? Menggunakan anyaman dari bambu seperti tampah untuk menangkap kungkang, cukup menggerakkannya di atas padi. Dapat gak, Kang? Coba saya lihat. Wah, ada nih. Ada. Yang nyangkut-nyangkut nih. Masukin ya. Lanjut, Kang. Wah, saya juga mau coba tuh ah. Nah, ada nih, saya nemu nih. Nah, jadi ini nih kungkangnya atau walang sangitnya. Aromanya cukup bau nih. Tapi nanti kita pengen tahu diolahnya kayak gimana. Ayo Kang, cari lagi. Ya, cukup ah. Segini cukup aja. ya? Cukup ah. Oh, ya udah tuh, kita bawa aja sana. Iya, siap. Nah, cukup nih menurut Kang Haris. Karena hanya buat campuran, jadi nggak perlu banyak. Tapi kok saya nggak yakin ya ini bisa dimakan. Nyium baunya aja teh, udah bikin saya mual. Apalagi dimakannya. Selanjutnya kita mau masak apa nih Bu sekarang Bu? Belut goreng sama sambal kungkang. Oh, Wah, perpaduan yang pas nih. Tapi yakin nih kungkang dibuat sambal. Hayulah Bu, kita segerakan masak. Pertama, Ibu Ani menyiapkan bumbu untuk menggoreng belut nih. Saya dikasih tugas untuk menggoreng kungkang. Oke lah Bu, saya laksanakan. Nah, sudah nih Bu. Habis ini apa lagi Bu? oh, udah siap ya Bu ya? Udah dicampur sama bumbu ya? Oke deh. Ini pakai ini. Wah, ternyata belut sudah diberi bumbu nih sama Bu Ani. Jadi tinggal goreng aja. Gesit juga nih Bu Ani masak. Selagi saya menggoreng, Ibu Ani kembali memainkan pisaunya untuk mengiris bahan sambal. Wah, ternyata kungkang dipakai untuk penyedap pada sambalnya. Jadi, pada zaman dahulu, masyarakat Subang menggunakan kungkang sebagai pengganti terasi. Dan menurut cerita, rasa sambalnya teh jadi nikmat banget loh. Jadi penasaran, euy. Wih, harumnya belut goreng bikin lapar, euy. Belut sama sambalnya sudah siap nih. Sekarang saatnya saya dan Haris pergi mengikuti acara hajat tuar. Katanya mau ikut acara hajat kan? Oke, ayo siap. Pamit dulu Bu. Tilu aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala. Pairupanana. Ritual hajat tuar memang biasa diadakan di lapangan atau halaman rumah. Ritual ini biasanya dilakukan satu kampung. Tapi karena dalam masa pandemi COVID, ritual diadakan oleh beberapa tetangga saja. Walau sedikit, tapi tidak mengurangi suasana hikmat loh dalam ritual ini. Aduh kanggo salajengna para sepuh wargi sadaya dina acara ieu riungan daya sanes maksadna kahiji terlepas tina urang judulan silaturahmi. Oh iya, biasanya ritual ini juga diadakan secara dadakan.
Tidak seperti acara-acara lain yang butuh persiapan panjang. Ritual ini mah biasanya hanya berkabar dari mulut ke mulut saja. Seperti biasa, kemenyan dan air kembang menjadi salah satu syarat upacara ritual di Indonesia. Menurut orang tua dahulu, ini merupakan media untuk berinteraksi dengan leluhur. Sepuh sok langsung aya taunana. Nah, di hajat wawar ini setiap warga yang mengikutinya membawa makanan masing-masing. Dan tadi kita akan menikmati masakan yaitu goreng belut sambal kungkang. Wah, emang ternyata sambal kungkangnya teh ngeunah pisan. Gak nyangka, padahal sebelum dimasak mah baunya teh bikin mual. Apapun bahannya, jika diolah dengan baik, pasti menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Nah, kali ini mau bikin olahan dari sarang lebah. Wah, carinya jauh pisan di dalam hutan. Udah jauh dan juga berbahaya. Mana abdi nggak bawa alat pelindung? Mau tahu olahan yang abdi buat? Tonton terus ya. Jangan ganti channel TV ya. Tetap di Jejak Anak Negeri. Hari ini saya lagi ada di Kampung Cibesi, Subang nih. Kali ini kita mau nyari nyiruan atau lebah madu. Jalannya cukup terjal dan juga sulit, tapi kita mau coba lanjutin terus. Tidak banyak nih warga yang berprofesi seperti Kang Acep. Ia biasa mencari sarang madu liar di tengah hutan untuk dipindahkan dan diternakan di halaman rumahnya. Ini lebahnya Oh, ini lebahnya, Pak. Terus nanti bahaya nggak nih, Pak? bahaya, nyengat ini jangan Dekat-dekat. ya. Dekat. Oh, terus nanti cuma segini nih lebahnya yang Enggak. menghasilkan madu. Dulu di jero Oh, di dalam. Jadi nanti ini dibuka ya? ya Pak. Oke, kalau gitu. Wah, yakin nih mau ngambil sarang lebah tanpa pelindung sama sekali? Oh, di dalam banyak. Kok saya agak khawatir ya? Ayo Pak, siap-siap. Karena ini cukup berbahaya dan lebahnya takut nyengat, jadi saya harus ngumpet dulu nih. Agak berjarak. Maafnya Kang, bukannya nggak mau bantu, cuma keselamatan nomor hiji Yang di rumah jangan sekali-kali nyoba ya. Ini dilakukan oleh ahlinya. Udah kelihatan, Pak? Kali Udah ini mulai ya? Kang Acep ingin mengambil sarang lebah yang berada di batang pohon. Untungnya sarangnya teh ada di bagian bawah pohon nih. Jadi saya nggak perlu manjat pohon yang cukup tinggi ini. Si Bapak udah mulai ngebuka batu-batu yang ada di pohonnya buat ngelihat si lebahnya yang menghasilkan madu itu. Madunya yang tadi si Bapak ambil itu jenis madu nyiruan. Dan setelah dikeluarin, lebah-lebah yang ada di dalam pohon itu udah mulai keluar-keluar tuh. Emang berani si Kang Acep, nggak pakai alat apa-apa. Padahal mah banyak banget lebahnya. Dia mah santai-santai aja ambil madunya. Meni hebat pisan si Akang. Nah, ini nih sarang madunya nih. Nah, ini ada madunya nggak nih, Pak? Ada. Ada? Wah, kalau gitu saya pengen nyobain dong. Sok mangga. Wih, raos pisan amis, seger deh. Mantep Manis. Oke lah, kita langsung bawa ke kampung aja coba. Oke, kita bawa ke kampung. Oke Bu, nih sekarang kita mau masak menu apa nih Bu? Oseng nyiruan. Oseng nyiruan dari madu yang udah siap sedia di sini ya. Iya. Oke.
Pertama, kita haluskan bumbu dulu ya. Ada lada, bawang merah, bawang putih, kemiri, serta garam. Ulek terus. Oh iya, sarang lebahnya harus direbus dulu nih sebelum diolah untuk dijadikan masakan. Nyiruan direbus agar lebih lunak dan mudah untuk dimasak. Nah, ada yang unik nih. Selain tumis sarang lebah, kita ada olahan dari biji nangka nih. Penasaran kan mau dibuat apa? Sabar ya, pokoknya ini juga salah satu masakan khas daerah Subang. Wah, nyiruannya sudah matang nih. Teksturnya udah mulai berubah nih. Udah nyampur. Jadi penasaran nih kayak gimana rasanya. Iya, maksudnya. Saatnya mengolah nyiruan nih. Panaskan minyak dalam penggorengan, lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Masukkan juga cabai yang telah diiris, tomat, bawang daun, Ya, semuanya tuh. serai dan juga daun salam. Setelah bumbu harum, masukkan nyiruan yang telah direbus. Aduk hingga bumbu meresap. Satu lagi nih, masukkan gula merah sebagai penyedap alami dan juga garam. Wah, ini udah kelihatan enak banget, euy. Udah. Oke, oseng nyiruan siap dinikmati. Eits, ada lagi nih yang mau diolah. Biji nangka yang tadi sudah dikupas, dihaluskan terlebih dahulu. Haluskan bumbu lada, bawang merah, bawang putih, serta cabai. Masukkan biji nangka yang sudah dihaluskan dengan telur, lalu aduk hingga rata. Jangan lupa tambahkan gula agar lebih nikmat. Lalu masukkan bumbu yang dihaluskan ke dalam biji nangka. Udah. Setelah semua tercampur rata, masak semua bahan tadi hingga matang. Olahan biji nangka ini sudah ada turun-temurun pada masyarakat Subang. Ini sebagai pengganti nasi saat masa penjajahan dulu. Nah, olahan biji nangka sudah siap nih disantap menemani oseng nyiruan. Udah nggak sabar mau tahu rasanya ya? Sabar, masih ada satu lagi nih, olahan dari madu. Kali ini minuman biar kita tambah sehat. Namanya jahe madu nih. Bahannya simpel banget. Cuma ngegeprek jahe. Dan masukkan ke dalam gelas yang sudah ada madunya nih. Lalu masukkan juga gula merah. Seduh dengan air panas. Lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata. Terakhir, tambahkan lemon khas Subang nih. Beuh, mantep! Pas banget nih minuman jahenya saat musim penghujan kayak gini. Bikin badan makin sehat, plus flu kabur. Oke, sudah jadi nih semuanya. Tinggal dinikmati aja. Udah gak sabar, euy. Oke, makanan yang tadi kita buat udah jadi. Sekarang saatnya kita cicipin. Yuk teh, langsung aja disajikan. Oseng. Wah, memang perpaduan yang mantap, euy. Oseng nyiruan
seger pisan. Enak banget nih. Jadi yang dirasain dari sini, bumbu-bumbu yang tadi dimasukin itu kental banget, kuat banget. Terus ada manis gurihnya juga. Pas banget nih makannya pakai olahan biji nangka. Dan ternyata biji nangka yang tadi diolah itu, yang dibubukin itu, dijadiin pengganti nasi. Karena ini kandungannya juga baik kayak nasi. Bener nggak, Bu? Iya. Pokoknya mah perpaduan yang jos pisan lah. Masakannya teh meniraos pisan rasana oge. Bisa nambah ieu mah berat badan kalau begini. Apapun bahan makanannya, jika diolah dan diproses dengan benar, akan menghasilkan sesuatu yang baik dan sangat bermanfaat.